Sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan mencukupkan dan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Tetaplah bersyukur, bersujud di hadirat Tuhan. Mari kita saat teduh, kita serahkan hidup kita kepada Dia. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan. Kita akan menyatu dengan sabda firman-Nya yang akan menguatkan kita bersama-sama hari ini. Namun kita awali dengan sebuah persembahan pujian yang mengingatkan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Serukanlah betapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, mari bersyukur di hadirat Tuhan yang senantiasa menyertai kita bersama-sama. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari semuanya kita bersyukur di hadirat Tuhan. Dialah yang memberi kita kehidupan dan damai sejahtera dalam hidup ini. Tunglas rohaku disadarion, maningot ale Tuhan ki, basa-basa nang holong mirohan, manggohi ngolong kisadarion. Itu semua berkat karunia Allah yang maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang maha kuasa. Ya, kita patut bersyukur kehadiran Dia yang sudah mengaruniakan segala sesuatu untuk kita bersama-sama. Pujilah Tuhan. Ya, kita diingatkan senantiasa memuji Tuhan dalam hidup kita yang syarat dengan segala persoalan-persoalan hidup, bahkan membawa kita pada kemenangan yang abadi. Dan sampai sekarang kita selalu percaya di dalam Dia ada kesejahteraan dan kemenangan yang sempurna. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hidup saudaraku, jiwa saudaraku dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Hari ini tepatnya hari Jumat tanggal 20 Juni 2025. Dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 4a demikian diserukan di sana.
dan dia menjadi damai sejahtera. Jalaibana gabe hadameon. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya saat ini? Saudara sehat? Ya, harapan dan doa kami, saudaraku sehat dimanapun berada saat ini. Kasih, kesetiaan, damai sejahtera kiranya selalu melimpahi hidup saudaraku. Dan dengan sukacita kami ucapkan happy birthday, selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Christ Jesus. Be happy in the Lord. Mari bersukacita, sehat bersama keluarga hingga anak cucu. Molo di palos de patahita, hamu amanginang, hipasi mahamu, manggiring-ngiring paho pudok paparamuna, sahatu na saurumatua haduan. Saudaraku yang hari ini masih banyak pergumulan hidup, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang. Jangan khawatir, jangan menyesal, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan. Justru ketika kita mengalami cobaan, disitulah kita tunjukkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus membuktikan kita anak Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus akan datang melawat saudara, menjamah saudara, memulihkan saudara. Saudara akan sehat kembali oleh kuasa Dia. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, salah satu kitab dalam Perjanjian Lama atau satu kitab in the Old Testament menyebutkan bahwa kitab Mika memiliki keistimewaan khusus. Kitab ini selalu berjuang menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan selalu melawan atau mencoba menghempang ketidakadilan atau kesembroan hidup atau kekuasaan. Nabi yang masuk di dalamnya yang selalu familiar dengan umat Israel, dengan kita adalah Nabi Mika. Kitab Nabi Mika di dalamnya ada yang menyerukan keadilan kebenaran itu adalah Mika sendiri, seorang hamba Tuhan. Mika terpanggil untuk menyerukan hukuman Allah yang akan terjadi kelak, sekaligus menegakkan keadilan, menghapuskan kesia-siaan hidup, menghapuskan kekuasaan penindasan kesemena-menaan kepada orang lemah, yang miskin maupun para janda. Mika selalu berpihak kepada orang-orang tak berdaya. Dia yakinkan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang disuruh, walaupun syarat dengan penderitaan, dia harus jalankan tugas atau misi tersebut demi kerajaan Allah. Kali ini dia menyerukan kepada umat Israel agar bangsa itu hidup tenang dan damai, karena Tuhan akan datang melawat dan memberikan damai sejahtera. Kehidupan mereka pun disegarkan kembali ketika Nabi menyerukan Allah berpihak kepada mereka. Satu hal yang diinginkan Tuhan kepada umat itu adalah kembalilah ke jalan yang benar, bertobatlah dari segala dosa maupun kejahatan, dan hendaknya selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita tidak akan pernah menemukan sebuah damai atau sejahtera jika kita tidak menyatu dengan Tuhan. Saudara sendiri akan kehilangan damai dan sejahtera jika saudara tidak pernah menyatu dengan Tuhan. Tuhan baik dan sungguh baik. Dia selalu hadir pada waktu yang tepat untuk memberikan kekuatan, kesejahteraan, keselamatan bagi kita. Jangan pernah sia-siakan firman Tuhan, hukum Tuhan, nasihat Tuhan, perintah Tuhan.
Sendingkanlah telingamu untuk Tuhan dan suaranya yang berkumandang ke dunia ini kepadamu. Jangan pernah tulikan hatimu. Jangan butakan matamu. Jangan tutup telinga dan pintu hatimu kepada Tuhan. Hari ini saudara diutus oleh Tuhan mewartakan kebenaran dan kasih sayang Tuhan kepadamu dan kepada sesama. Katakanlah agar setiap orang selalu datang dan hidup bersama Tuhan jika mau merasakan kesejahteraan dan kedamaian itu. Apakah saudara siap untuk itu? Apa saudara mau? Kalau saudara mau, saudara pasti diberkati oleh Dia. Lakukanlah segala sesuatu untuk sebuah misi kerajaan Tuhan. Lakukanlah kebaikan untuk orang lain. Jangan hanya berpikir untuk kepuasan dirimu sendiri. Hal yang terbaik dalam hidup ini adalah memberikan kasih sayang kepada orang lain dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sujudlah di kaki salib Kristus. Itulah bagian yang terindah dalam hidup ini. Songsonglah hari-harimu dengan sukacita dan iman yang teguh. Percayakan semua yang kamu lakukan sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan Dia yang kita hormati, kita sanjung, kita muliakan. Bapa di surga, saudara pasti akan menerima hidup kekal. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah hati kami agar selalu mempermuliakan Engkau dan kami beroleh damai sejahtera. Amin. Sukses bagi selalu bersama Tuhan.